Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai 5,11% secara tahunan. Angka ini, saudara, menjadi rekor tertinggi sejak tahun 2023, meski sebelumnya meleset dari target pemerintah sebesar 5,2% secara tahunan. Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 lebih tinggi dari ekonomi Tiongkok, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Filipina. Kepala BPS bilang perekonomian Indonesia diukur berdasarkan besaran PDB 2025 atas dasar harga berlaku mencapai 23.821 triliun rupiah. Berikut pernyataan lebih lengkap dari Kepala BPS. Ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39% secara year on year, atau sepanjang tahun 2025 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11%. Mari kita lihat industri pengolahan yang tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan infokom. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang menyebabkan kenaikan pengeluaran untuk makanan dan minuman, transportasi dan komunikasi, serta penambahan barang modal berupa mesin dan perlengkapan. Nah, yang menarik, saudara, di hari yang sama, Moody's Investor Service merilis peringkat kredit Indonesia dengan afirmasi peringkat kredit Indonesia dipertahankan pada level Baa2 atau satu tingkat di atas batas investment grade. Namun, outlook Indonesia turun dari stabil ke negatif. Moody's menyoroti tata kelola ada ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan pemerintah Indonesia cenderung sulit diprediksi. Nah, kita ke data selanjutnya. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif selama 5 tahun terakhir. Ini didapat dari BPS, saudara. Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 3,70%. Kemudian di tahun 2022 melesat 5,31%. 2023 tumbuhnya negatif 5,05%. Kemudian 2024 5,03%. Dan di 2025 atau data terbaru adalah 5,11%. Realisasi pertumbuhan ekonomi 2025 ini lebih baik dibandingkan tahun 2024 dan juga tahun 2023, alias tertinggi selama 3 tahun terakhir. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 tahun 2025? Kita lihat ke data berikutnya. Oke, ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 secara tahunan. Di kuartal pertama itu tumbuhnya 4,87%, kemudian di kuartal 2 itu naik 5,12%, namun di kuartal 3, saudara, ada penurunan jadi 5,04%, dan data terakhir di kuartal 4 atau secara triwulanan ini menjadi 5,39%. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 tahun 2025 ini sebesar 5,39%. Ini merupakan yang tertinggi sejak pandemi COVID-19. Nah, BPS bilang kinerja ini menunjukkan bahwa ekonomi domestik tetap solid meski ada perlambatan global. Lalu seperti apa pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha? Kita ke data berikutnya. Namun, saudara, setelah BPS ini kan merilis ekonomi Indonesia tahun 2025 yang tumbuh 5,11%, dan pada kuartal 4 2025 tumbuh ini tadi 5,39%, tertinggi sejak pandemi COVID-19. Di hari yang sama, Moody's menurunkan prospek kredit Indonesia dari stabil jadi negatif. Muncul pertanyaan tentu, apakah angka-angka ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pulih dan sesuai dengan kondisi real di lapangan? Kita akan langsung bahas bersama dengan ekonom LPM FEB Universitas Indonesia, Tengku Rifki. Selamat pagi, Mas Rifki. Pagi, Mbak. Apa kabar? Oke, nah Mas Rifki, ekonomi data terakhir tumbuhnya 5,11%. Sebetulnya ini meleset dari target pemerintah 5,2%. Tapi Menkyu bilang ini sebetulnya udah lumayan. Nah, menurut pandangan Anda seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat
tumbuh 5-11% ini kan didorong dengan pertumbuhan kuartal 4 ya, yang mencapai 5,39% atau hampir 5,4%. Nah ini kita memang melihatnya masih cukup tinggi ya, karena memang pertumbuhan ekonomi ini nggak dibarengi dengan transformasi struktural atau perbaikan secara fondasi ekonomi. Kita melihat pertumbuhan 5,39% di kuartal 4 yang menyebabkan pertumbuhan 5,11% untuk seluruh tahun ini memang didorong oleh satu faktor musiman, kemarin ada libur akhir tahun, kedua juga didorong oleh adanya stimulus dan paket insentif pemerintah menjelang akhir tahun. Jadi memang ini belum mencerminkan pertumbuhan yang memang memperbaiki daya beli masyarakat, satu, kedua juga memperbaiki tingkat kesejahteraan dan memperbaiki ketenaga kerjaan secara keseluruhan. Oke, berarti bisa dibilang ini belum jadi batas aman begitu ya, karena kalau kita melihat di kuartal 4 ini kan ada faktor musiman juga. Nah, Mas Rifki, pada kuartal 4 juga kan tumbuh tinggi dikatakan demikian, 5,39%. Ya oke tinggi, tapi kayaknya kita nggak lepas nih dari jebakan 5%. Nah ini apa sebetulnya PR maupun juga apa yang menjadi cerminan dari angka 5,39% ini? Ya, jadi kalau kita lihat memang ini kan secara keseluruhan itu kita melihat daya beli masih cukup lemah. Kenapa daya beli lemah? Daya beli lemah ini memang karena kurangnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Jadi kalau kita lihat memang paling nggak dalam beberapa tahun belakangan ini banyak sekali terjadi PHK massal, lalu kemudian pekerja yang bekerja di sektor informal, lalu juga pekerja-pekerja yang tidak memiliki banyak perlindungan sosial. Nah, kenapa ini terjadi? Salah satu faktor utamanya adalah karena lemahnya iklim investasi. Jadi kalau kita lihat kemarin itu sebetulnya di 2025 di 3 triwulan terakhir itu FDI atau penanaman modal asing itu tumbuhnya negatif. Sehingga kemudian tidak menciptakan lapangan kerja secara massal, tidak menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, sehingga juga tidak menciptakan transfer teknologi ke tenaga kerja di dalam negeri. Sehingga kemudian ini kita melihat di 2025 itu walaupun ekonomi tumbuh 5%, tapi nggak mencerminkan kenaikan produktivitas. Karena tadi utamanya adalah di penciptaan lapangan kerja. Nah ini juga sebetulnya cukup sejalan dengan data Kementerian Keuangan. Di 2025 itu pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan itu tumbuhnya malah negatif gitu. Jadi ini hal yang sebetulnya sangat jarang terjadi kalau tidak sedang dalam krisis. Jadi ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan, penerimaan pajak pertambahan nilai yang negatif menunjukkan bahwa daya beli ini masih struggling, juga produktivitas baik dari sisi perusahaan maupun individu juga masih sulit untuk tumbuh selama tahun 2025. Oke, secara real memang kondisinya belum memungkinkan untuk bisa dikatakan perbaikan begitu. Kemudian juga yang disoroti Mas Rifki soal Moody's yang bilang soal kebijakan pemerintah cenderung sulit diprediksi. Nah, koordinasi dan cara komunikasi kebijakan juga jadi catatan. Apakah LPMU ini memiliki catatan serupa juga dengan apa yang digambarkan oleh Moody's? Ya, kalau kita melihat memang banyak dari kebijakan pemerintah itu cenderung sifatnya reaktif ya daripada responsif. Jadi artinya kemudian krisisnya baru muncul, kemudian masalahnya baru muncul, pemerintah selalu melakukan langkah-langkah short term. Contohnya apa? Contohnya kemarin saat keluar misalnya assessment dari MSCI itu kemudian pemerintah langsung menyiapkan Danantara sebagai standby buyer. Padahal yang diperlukan adalah untuk pemerintah melakukan transformasi struktural, kemudian mengadjust masalah-masalah yang ada di financial market dan seterusnya. Begitupun juga kalau kita lihat contoh lain, misalnya masalah struggling sektor tekstil. Alih-alih kemudian memperbaiki penegakan hukum, memperbaiki iklim usaha, justru pemerintah berencana membuat BUMN tekstil. Jadi memang banyak dari kebijakan pemerintah sekarang itu sulit diprediksi dan cenderung sifatnya reaktif, mendorong dominansi negara, sehingga kemudian dari sisi pasar ini sulit menciptakan pasar yang memiliki persaingan yang sehat secara umum. Oke, ini tentunya masih ada beberapa PR bagi pemerintah. Di atas kertas mungkin datanya juga terlihat cantik, tapi yang jadi catatan itu ada tadi faktor secara musiman, dan kalau Menkyu Purbaya punya optimisme bisa tumbuh sampai 6%, tentu masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih ekonom LPM FEB Universitas Indonesia, Mas Tengku Rifki sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu.